Halo semuanya, kembali lagi di Jiwa Stories. Di video kali ini, kita akan membahas sebuah film yang menceritakan tentang 3 orang mantan napi yang bertugas di rumah seorang pria tua yang menyimpan rahasia mengerikan di dalam rumahnya. Apa yang disimpan pria tersebut akan membuat para mantan napi sekalipun menjadi sangat ketakutan. Nah, penasaran dengan ceritanya? Yuk langsung saja kita bahas. Ini dia alur cerita Stay Out of the Di awal cerita, kita diperlihatkan 3 orang mantan napi yaitu Albert, Imani, dan Carlos, yang kini bertugas untuk memfasilitasi orang yang akan pindah rumah. Albert sendiri adalah napi yang berhasil merubah image-nya sehingga dipandang baik bagi rekan-rekannya. Imani sendiri sangat mengagumi Albert dan sudah lama mengenalnya, sedangkan Carlos anggota baru mereka. Saat ini, mereka akan memfasilitasi perpindahan seorang pria bernama Fern Miller dari rumah tuanya yang bergaya Victoria. Setelah masuk dan melihat-lihat rumah yang cukup besar itu, Albert yang memimpin mengatakan kalau mereka akan mengusahakan semua barang siap dikemas dan dikeluarkan sampai besok siang. Namun Fern meminta mereka untuk menyiapkannya sebelum besok pagi, karena dia sudah berjanji kepada pemilik baru rumah tersebut kalau barang-barangnya sudah akan kosong pagi nanti. Dia juga bilang ke Albert kalau barang-barang di lantai 1 dan 2 sudah dikemas dan akan segera dikirimkan sebelum besok. Sedangkan ruang basement dan loteng akan diurus Fern sendiri. Hal itu membuat keringanan tugas ketiga mantan napi ini. Dia juga nggak segan-segan untuk memberikan bayaran 4 kali lipat dari perjanjian, plus tambahan $1.000 agar mereka bekerja lebih cepat. Tidak ada alasan lagi bagi mereka untuk menolak pekerjaan tersebut. Mereka pun harus bekerja ekstra hari ini sebelum pagi. Selama mereka bekerja, Fern akan berada di ruangan bawah. Tanpa buang waktu, mereka pun segera mengemas seluruh barang di ruangan utama rumah itu. Waktu pun berjalan. Mereka berhasil mengemas seluruh barang sebelum tengah malam. Kini mereka akan mengemas barang di loteng. Albert akan membersihkan di bagian kamar mandi. Carlos diperintahkannya untuk mengurus bagian perpustakaan. Sedangkan Imani di kamar lama anak-anak Fern. Sebelum bertugas, Albert ingin mengecek ruangan basement terlebih dahulu. Saat ia turun, dia melihat sebuah kamar yang dikunci dengan gembok tua antik dengan sebuah lambang yang berasal dari Jerman. Saat itu, Fern yang berada di ruangan itu langsung mendatangi Albert dan kembali mengatakan kalau ruangan ini telah dibereskan. Jadi Albert tidak ada tugas untuk ruangan ini. Karena merasa tersindir, Albert beralasan kalau dia cukup tertarik dengan gembok antik itu dan tidak ada maksud untuk membuka ruangan tersebut. Dia pun diminta Fern untuk melanjutkan tugasnya. Di sisi lain, untuk menghilangkan kejenuhan, Imani membereskan kamar sambil mendengarkan lagu. Namun tiba-tiba terdengar suara yang berasal dari ruangan itu yang berhasil masuk ke pendengarannya. Namun dia tidak tahu kalau itu berasal dari atas ruangan tersebut. Berada di perpustakaan, Carlos menemukan hampir semua buku dan artikel tentang Perang Dunia Kedua. Semua buku itu tidak biasanya disimpan orang. Seperti buku tentang Joseph Mengele yang terkenal karena melakukan eksperimen mematikan terhadap para tahanan. Ia segera memanggil Albert untuk melihat buku-buku itu. Saat itu di ruangan lain, ternyata Fern sedang memantau aktivitas mereka. Karena merasa curiga dengan Fern, Albert dan Carlos segera mengabarkan ke Imani kalau mereka harus menghentikan tugas ini. Namun Imani menolak. Dia merasa sangat butuh bayaran besar tersebut. Setelah berpikir panjang, Albert pun setuju untuk menjalankan tugas. Mereka juga belum memiliki bukti kuat untuk berpikir negatif kepada Fern. Dia juga tidak memaksa Carlos jika dia ingin pergi. Namun apa yang Albert katakan, dipikirkan Carlos sekali lagi. Dia juga butuh uang itu untuk membiayai kebutuhan anaknya sekolah. Jadi mereka pun tetap lanjut bertugas secepat mungkin malam ini. Mereka pun bertugas bersama dimulai dari kamar anak tersebut. Saat Carlos membongkar lemari pakaian, dia menemukan sebuah koper kecil yang sepertinya disembunyikan. Carlos meminta mereka untuk tidak membukanya dan segera pergi saja. Namun dengan berani, Imani membuka koper tersebut. Terdapat akte kelahiran bayi kembar di dalamnya. Selain itu juga ada beberapa barang anak dan setoples gigi manusia. Mereka cukup kaget melihat itu. Dari ruangan pantauan, Fern melihat ekspresi ketakutan mereka. Dia pun segera mengunci otomatis segala ruangan di rumah itu. Di tengah kepanikan, mereka juga mendengar suara dari lubang yang menuju ke lantai atas mereka. Mereka semakin merasa ada yang tidak beres. Di basement,
Fern tengah membuka gembok dari sebuah kurungan yang berisi seseorang. Kembali ke tim, Imani segera turun untuk menghubungi polisi, sedangkan Albert menuju ke atas untuk mencari tahu sumber suara. Carlos sendiri berjaga di depan pintu lantai atas. Setelah ke bawah, Imani mencoba mengecek pintu depan. Namun sayang, semua pintu telah terkunci. Tiba-tiba dari belakangnya, hadir manusia eksperimen dari Fern. Di sisi lain, Albert yang mengecek ke atas melihat ruangannya gelap, namun terlihat makanan untuk seseorang. Saat dia memeriksa, terlihat sesuatu juga. Di luar, Carlos melihat seseorang yang berjalan merangkak, sedang menaiki tangga dan menuju ke arahnya. Mereka berhasil menghalangi manusia eksperimen tersebut dengan menutup pintu ruangan. Albert pun menjelaskan ke Carlos tentang artikel Joseph Mengele. Dia disebut sebagai malaikat kematian. Dia adalah dokter Nazi yang melakukan eksperimen mengerikan terhadap orang Yahudi. Terlebih lagi, dia terobsesi dengan orang kembar. Albert menebak kemungkinan Fern adalah pengikut atau penerus dari Joseph Mengele. Kembali ke basement, Fern berhasil menangkap Imani. Dia segera mengikatnya untuk dijadikan eksperimen. Imani sangat ketakutan dan berteriak meminta bantuan teman-temannya. Namun sayangnya, ruangan itu dibuat dengan dinding yang redam suara. Fern sangat tertarik dengan bagian dari mata Imani, dan bagian itulah yang akan pertama kali dioperasikan Fern. Kembali ke atas, Albert mengajak Carlos untuk menemui orang yang ditemukannya tadi. Mereka mendekat orang tersebut. Dia adalah seorang wanita yang terlihat sangat ketakutan. Dia tidak bisa bicara. Albert memberikan spidol untuk dia menuliskan namanya. Dia bernama Annie. Albert kembali bertanya, apakah ada orang lain lagi di sini? Annie mengangguk, dan dia segera memperlihatkan orang lain yang berada di balik punggungnya. Melihat itu, Albert dan Carlos sangat kaget. Mereka segera membawa Annie untuk ditolong. Di basement, Fern menjelaskan kepada Imani, menurut budaya suku di Afrika, bola mata manusia bisa meningkatkan vitalitas. Namun menurutnya, enzim pada saraf optik mata, jika disuntikan kepada manusia, akan menghasilkan hidup yang lebih panjang. Dan orang yang dikorbankan harus dalam keadaan hidup. Fern pun segera mengambil suntikannya dan mengarahkan ke Imani yang sudah sangat ketakutan. Di luar, Albert berusaha mencari jalan keluar, namun semua pintu terkunci. Saat itu Fern pun datang ke arah mereka. Fern meminta mereka untuk melepaskan anak-anaknya, yaitu Annie dan Sarah. Setelah tahu kedua wanita tadi adalah anak Fern, Albert sangat marah kepadanya. Dia berjanji akan membunuh Fern. Fern pun setuju kalau memang Albert bisa membunuhnya. Dia mengatakan itu sambil memperlihatkan bola mata Imani yang telah dia cungkil. Dia bilang kalau Imani belum mati. Dia akan mengambil mata satunya lagi nanti. Kedua putrinya sudah dalam kondisi yang lemah. Albert meminta agar dia membiarkan mereka segera ditolong. Namun Fern tidak mengizinkannya. Dia mengatakan kalau dia bisa mengatasi Annie dan Sarah. Karena mencoba melawan, Albert pun ditembak olehnya. Saat Carlos membuka baju Albert, Fern melihat tato Albert yang bergambar simbol Nazi. Dia bilang ke Annie, kalau Albert sepertinya bukan orang yang baik juga untuk kamu harapkan. Annie pun menjadi ketakutan dan segera naik ke atas sebelum Albert bisa menjelaskan. Albert pun sudah tidak tahan lagi dengan kondisinya. Carlos memintanya untuk bertahan karena tidak siap untuk melewati ini semua. Dan saat itu, manusia yang dijadikan eksperimen oleh Fern pun datang. Carlos segera bersembunyi ke kamar, sedangkan Annie yang di ruangan sama masuk ke dalam kotak besar sebelum manusia eksperimen itu melihatnya. Makhluk itu tidak bisa membuka ruangan tempat Carlos berada. Melihat itu dari CCTV-nya, Fern segera menghidupkan musik jadul yang cukup keras, sampai Carlos tidak tahan mendengarnya. Dengan menggunakan seragam, Fern segera ke atas dan mengusir makhluk eksperimennya. Dia bilang ke Carlos kalau ruangan itu biasanya dia gunakan untuk eksperimennya yang gagal. Dia pun segera menghidupkan gas sejenis cyanida ke dalam ruangan itu. Saat dalam kondisi kritis, Fern segera meninggalkannya. Memanfaatkan kesempatan, Carlos segera mencungkil engsel pintu.
Dia berhasil melepaskannya, namun kondisinya membuatnya sulit untuk berdiri. Tidak patah semangat, dia kembali membuka engsel satunya lagi, dan membuatnya berhasil keluar. Sarah yang kondisinya buruk juga tidak sanggup karena tercium gas itu. Suara kesakitan Sarah membuat makhluk eksperimen tadi mendatangi mereka. Carlos berhasil melukai makhluk tadi dan membuatnya merangkak keluar hingga tewas. Namun kondisi Carlos juga sudah tidak kuat lagi dan membuatnya tidak sadarkan diri di tempat itu. Annie segera mengambil obeng Carlos dan segera turun ke bawah. Kembali ke basement, Albert telah dibawa Fern ke ruangannya. Setelah dia sadar, Fern bilang dia akan membiarkan Albert hidup. Karena menurut Fern, mereka sama-sama pengikut Nazi. Albert menjelaskan dia tidak sama dengan Fern. Itu hanya tato penjara. Fern mengatakan dia tahu kalau tato itu bukan tanda pengikut. Tapi tato itu adalah tanda sebagai seorang ketua. Dia juga menjelaskan kalau Albert bukan kebetulan bertugas di rumahnya. Dia sudah dipantau oleh Fern selama ini. Albert bertanya, siapa kau sebenarnya? Dan Fern mengatakan kalau dia adalah Joseph Mengele. Albert tentunya tidak percaya. Dan dari semua bukti yang ada, itu bisa saja membenarkan perkataannya. Dia pun menjelaskan kalau dia telah mencurangi kematiannya dari serum bola mata ciptaannya. Dia telah menyuntikkan serum yang ia ciptakan, yaitu dari bola mata orang kulit hitam yang membuat dirinya terus hidup dan berumur panjang. Imani yang masih hidup pun dijelaskan kepada Fern tentang tato Albert yang menandakan dia seorang posisi tinggi di dalam pengikut Nazi. Itu bukan sembarangan tato yang dibuat di penjara. Pasti masa lalunya, dia juga orang yang sangat kejam. Imani masih tidak percaya. Dia pun bertanya sekali lagi tentang kata-kata Fern kepada Albert. Terus-terusan mengelak. Akhirnya Albert pun membenarkan kata-kata Fern. Imani seperti tidak bisa menerima hal itu. Karena pastinya, kaum kulit hitam sudah banyak menjadi korban Albert. Namun Albert bilang itu masa lalunya. Dia tetap berteman dengan Imani. Dia juga mengingatkan Imani kalau dia sudah banyak membantunya setelah keluar dari penjara. Imani tidak terima. Dibilang telah dibantu oleh orang yang telah mengorbankan kaumnya. Mereka menjadi ribut di situ. Sesaat, Albert melihat Imani yang berusaha mengkodekannya. Albert memahami maksudnya Imani untuk ribut. Dia pun meminta Fern untuk melepaskannya. Dia ingin bekerja sama dan mengakui dirinya sebagai pengikut Nazi. Dia juga ingin melihat cara untuk mengambil enzim dari mata Imani. Fern sangat setuju dengan pilihan Albert. Dia pun segera melepaskan pria tersebut. Dengan kondisi masih lemas, Albert mendekat ke arah Imani. Saat itu Imani memberikan kode kepada Albert untuk beraksi. Setelah mengajar pria yang mengaku malaikat kematian itu, Imani juga tak lupa mengambil uangnya karena itu adalah hasil pekerjaan mereka. Saat mereka lengah, Fern segera memperlihatkan kondisi Carlos yang sudah mati. Dia segera mengarahkan pistol ke mereka. Namun dari layar yang lain terlihat, manusia eksperimennya telah mati. Fern sangat sedih melihat itu. Dia bilang itu adalah anaknya yang telah ia ciptakan. Dia segera naik ke atas untuk melihat kondisinya. Memanfaatkan keadaan, mereka segera membuka otomatis semua pintu yang terkunci. Albert dan Imani pun melihat Fern dari layar. Saat itu, Annie melihat kalau Fern sedang berada ke atas. Dengan menggunakan obengnya, dia segera keluar dan melawan Fern. Melihat itu, Albert dan Imani segera naik ke atas untuk membantu Annie. Namun Annie telah berhasil mematahkan kakinya. Mereka pun segera membawa Annie keluar. Saat setelah Imani keluar membawa Annie untuk mencari pertolongan, Albert segera masuk dan menutup pintu. Dia pun mendatangi Fern dan mengambil pisau operasi. Fern menyuruhnya untuk melakukan apa yang Albert inginkan. Tapi dia bilang kalau Albert tidak akan bisa memusnahkan pengikut mereka. Karena baginya, Albert sendiri adalah bagian dari mereka. Karena kesetiaannya sudah terukir di kulit Albert. Albert mengatakan dia tidak seperti mereka. Dan di hadapan Fern, dia langsung menguliti bagian tato di dadanya dan melemparkan kulit itu kepadanya. Fern sangat kesal dengan hal itu. Sebelum Albert membunuhnya, dia segera melakukan sesuatu. Pintu ruangan eksperimen Fern terbuka, dan keluarlah para manusia yang telah menjadi makhluk eksperimennya. Albert pun berteriak menyuruh mereka maju ke depannya. Dan cerita belum berakhir di sini, guys. Setelah berhasil mengalahkan semua makhluk eksperimen,
Albert menyuntikkan enzim bola mata yang diambil Vern dan menyuntikkannya ke Carlos. Akhirnya, Carlos pun hidup kembali. Kedepannya, mereka pun tetap melanjutkan pekerjaan mereka, yaitu sebagai petugas perpindahan rumah. Dan itulah cerita mereka. Nah guys, itu tadi alur cerita Stay Out of the Attic selengkapnya. Sebuah film yang menjelaskan kalau tidak semua mantan napi itu akan kembali ke jalan yang salah. Asal ada niat baik, semuanya pasti ada jalan untuk mendapatkan rezeki. Dan guys, terakhir saya Jiwa. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya.